Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kita akan bahas soal Pak Anies yang live TikTok kawan-kawan. Dan Pak Anies berkampanye lewat live TikTok demi guide suara anak muda. Kemudian ada lagi nih, momen Pak Anies Baswedan live di TikTok disaksikan 300.000 orang. Kemudian viral aksi Anies live TikTok jadi sorotan. Apa saja yang dibicarakan? Kemudian live di TikTok Pak Anies memotivasi anak muda berani bermimpi. Jangan takut gagal katanya. Dan live TikTok Pak Anies itu dibicarakan banget ini, apalagi banyak yang kasih gift. Itu Pak Anies mau kemanakan giftnya itu? Apakah dipakai untuk dana kampanye buat baleho atau seperti apa? Ini yang menarik sekali untuk kita telusuri kawan-kawan. Maka dari itu coba kita bahas hal ini lebih jauh lagi kawan-kawan. Pertama kita lihat di sini kawan-kawan, live TikTok Pak Anies banjir penonton. Pakar komen begini. Coba kita lihat komentar para pakar. Pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ana Sabanah Asmi mengatakan langkah yang dilakukan Capres nomor 1 Pak Anies Baswedan dalam live TikTok sangat efektif merangkul generasi muda. Dalam siaran langsung itu penonton Anies tembus 302 ribuan. Terlebih untuk Gen Z yang saat ini mostly adalah merupakan pemilih pemula. Pak Anies dalam live tersebut membahas hal-hal ringan dan sangat dekat dengan keseharian anak muda. Cara ini, kata dia, menambah nilai sosok Pak Anies di mata anak muda. Tidak bicara hal berat dalam konteks politik praktis sebagaimana saya perhatikan. Bahkan kalau saya lihat komennya, ada juga yang berniat untuk membahas skripsinya dengan Pak Anies. Ya, gitu. Jadi kayak semacam konsultan baru nih Pak Anies nih. Ada juga yang komen, saya masih ingat itu ada yang komen, Pak Anies dengan live seperti ini saya berasa saya berasa ketemu dosen gitu. Ada lagi yang komen yang lebih menyentuh lagi, itu ada komen, Pak Anies bisa nggak kita panggil Pak Anies Abah? Pak Anies jawab, ya bisa, welcome banget Pak Anies. Dan saya rasa yang bertanya itu mungkin sudah tidak punya bapak yang mewakili kita semua, yang anak yatim. Ya, saya juga pribadi sudah tidak memiliki bapak, jadi pas ngebaca komen itu, saya langsung berharap, Pak Anies please baca dong komen ini, please respon dong komen ini. Karena ini yang saya tunggu, tiba-tiba Pak Anies baca itu, Pak bisa nggak kita panggil Pak Anies Abah itu. Pak Anies langsung bilang ya. Jadi kayak semacam dalam Gen Z saat ini, generasi milenial juga, itu mengatakan bahwa Pak Anies itu abah kita semua gitu. Pada konteks partisipasi politik, kata dia, penggunaan live di media sosial dari aktor politik ke konstituen dapat dipastikan mengarah ke upaya peningkatan partisipasi dan minat masyarakat, sehingga mata masyarakat memperlihatkan sang aktor itu. Bisa juga diskusi mengenai partisipasi politik, pekerjaan migran demokrasi, politik migrasi, politik perempuan tungkasnya. Jadi dengan live-nya Pak Anies ini menjadi pembicaraan tidak sekedar anak muda, tetapi juga para pakar melihat hal ini gitu. Jadi bayangin men, 300.000 pasang mata melihat Pak Anies dan pembahasannya ringan-ringan itu. Apa saja yang dibicarakan, coba kita lihat. Saya mau ulas-ulas ini, saya jujur dari kemarin mau buat ini. Aksi Capres nomor urut 1 Pak Anies Baswedan melakukan live TikTok tengah jadi perbincangan warganet. Dia melakukan live TikTok perdananya pada Kamis kemarin kawan-kawan. Selama 27 menit, Pak Anies berbincang santai dengan warganet, membahas berbagai topik-topik ringan, serta memberikan pesan pada anak muda. Lantas apa saja sebenarnya yang dibicarakan Pak Anies dalam live TikTok itu? Coba kita lihat. Gaya kampanye Capres nomor 1 ini tengah mencuri perhatian. Kali ini Pak Anies menjajal kampanyenya lewat live TikTok. Pilihan Pak Anies memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok sebagai sarana komunikasi politik memperlihatkan upayanya tetap terhubung dengan para pemilih, terutama kalangan muda. Siaran langsung TikTok bertajuk Temani Saya di Jalan itu dilakukan Pak Anies ketika dalam perjalanan darat dari Situbondo menuju Gresik, Jawa Timur pada Kamis malam kawan-kawan. Live TikTok Pak Anies tersebut bahkan mendapatkan viewers hingga
hingga 2.700 warganet kawan-kawan. Dalam live TikTok tersebut, Pak Anies menerima sejumlah pertanyaan dari netizen serta kaum muda kawan-kawan. Dan ini asiknya karena Pak Anies itu bahasannya itu ringan-ringan banget. Jadi kayak mudah dicerna, kemudian kayak semacam Pak Anies ini curhat, kemudian kayak semacam Pak Anies ini memberikan wejangan kepada anak-anak muda. Jadi menambah nilai plus lah kalau saya bilang itu. Sehingga kemudian Pak Anies sempat bercerita soal kegagalan adalah suatu hal yang tak perlu dipermasalahkan. Hal itu karena menurut Pak Anies lebih berbahaya berhasil tetapi dengan target yang lebih rendah gitu. Jadi kayak semacam kita dikasih mindset bahwa kegagalan itu ya sesuatu hal yang lumrah itu daripada harus berhasil tetapi mendapatkan sesuatu yang rendah itu. Jadi kadang-kadang tidak berhasil meraih yang direncanakan itu tidak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu berhasil tapi rencana terlalu rendah, kata Pak Anies lewat akun TikToknya. Berbagai komentar muncul dari netizen setelah Pak Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar dari mereka memberikan aspirasi atau apresiasi. Seperti halnya akun ini yang sempat mengutip, "Kita tidak mungkin bermimpi hal yang tidak kita ketahui." Pak Anies di live TikTok sekarang banget. Itu merasa tersemangati oleh Pak Anies untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga Pak Anies live TikTok berasa kuliah malam. Itu menariknya ada momen Pak Anies yang bertanya pada netizen bagaimana cara mematikan live TikTok. Ini yang menggelitik juga karena Pak Anies kayak ada waktu sekitar 5 menit untuk mencari cara mematikan live TikToknya. Dan masih yang jadi misteri, gift yang dikasih kan banyak tuh. Saya lihat gift-nya Pak Anies itu dikasih banyak banget yang kasih gift. Dan saya rasa ini yang perlu kita telusuri nantinya. Gift-nya itu kira-kira dibawa kemana tuh? Apakah dijadikan dana kampanye ataukah ya itu tadi buat peraga-peraga kampanye? Ini yang menarik untuk kita telusuri lebih jauh lagi kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat Pak Anies live di TikTok? Apakah kemudian generasi milenial Gen Z akan beralih dukungan ke Pak Anies? Ataukah memantapkan dukungannya ke Pak Anies? Ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.